daftar pusaka, tetapi ini tidak berarti bahwa ini yang jadi acuan. Kalian bisa mencari materi ya dari buku-buku referensi ataupun dari jurnal-jurnal terkini ya. Nah, apa itu pasca panen? Ya, nah di sini yang dimaksud dengan pasca panen yaitu seluruh kegiatan ya yang dimulai dari sejak komoditi bahan hasil pertanian itu dipanen sampai akhirnya bahan hasil pertanian itu siap untuk dikonsumsi. Nah, di sini kita bagi skop dari pasca panen ini menjadi dua kegiatan atau dua bagian, yaitu pasca panen primer dan pasca panen sekunder ya. Nah, pasca panen primer yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan dari sejak bahan hasil pertanian tersebut dipanen sampai menjadi bahan baku yang siap disimpan. Ya, siap disimpan, selanjutnya kemudian dipasarkan atau didistribusikan ke tempat lain, ataupun si bahan hasil pertanian itu akan diolah lebih lanjut. Ya, sedangkan pasca panen sekunder itu semua kegiatan pengolahan hasil pertanian sampai menjadi bahan jadi atau siap dikonsumsi, gitu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya batasan dari pasca panen primer dan sekunder ini. Kalau pasca panen primer hanya sampai sebatas penanganan saja, ya penanganan saja. Bagaimana si produk tersebut bisa sampai di tangan konsumen, ya itu dalam keadaan masih baik, ya dan bahkan si produk hasil pertanian itu mempunyai value added atau ada nilai tambahnya, ya di situ bisa terjadi perubahan fisik. Ya, artinya perubahan fisik di sini apakah ada sizing pengecilan ukuran misalnya, ya ada pembuangan bagian-bagian dari komoditi pertanian tersebut yang tidak diperlukan. Jadi ada perubahan fisik di sini. Berbeda dengan pasca panen sekunder. Kalau pasca panen sekunder itu sampai ke tahap pengolahan. Nah, tentu saja dalam tahap pengolahan ini tidak hanya terjadi perubahan fisik saja, tetapi bisa juga terjadi perubahan kimiawi, ya, atau ada tambahan bahan-bahan kimiawi di situ, sehingga si komoditi tersebut bisa menjadi lebih awet, bisa menjadi lebih lama masa simpannya. Itu yang membedakan, ya. Jadi kalau pasca panen primer mungkin hanya sebatas terjadi perubahan fisik saja, ya. Misalnya si buahnya dipotong-potong menjadi bagian lebih kecil, misalnya ya seperti pepaya misalnya ya, semangka, melon gitu kan, oleh si pedagang buah-buahan, ya setelah dikupas itu kemudian dipotong-potong, kemudian dikemas. Nah, itu baru sampai pasca panen primer. Tetapi kalau pasca panen sekunder, buah-buahan tersebut setelah dipotong-potong misalnya kemudian di blender, ditambahkan gula, ditambahkan susu, sehingga menjadi produk minuman jus, ya. Nah, di situ kan sudah ada penambahan bahan-bahan lain, ya, sehingga secara kimiawi itu menjadi berubah komponennya. Itu dinamakan dengan pasca panen primer, ya. Nah, ruang lingkup untuk pasca panen ini ya, yang terpenting itu diawali dengan bagaimana penentuan saat panen dan panen, ya. Nah, jangan sampai misalnya panennya itu terlalu awal, atau panennya itu sudah lewat, gitu. Ya, kalau panen terlalu awal, tentu saja akan menyebabkan terutama pada kelompok buah, ya, yang sangat dipengaruhi oleh proses respirasinya. Ya, pada buah-buahan itu dikenal dua kelompok buah-buahan yang disebut dengan buah klimakterik dan buah non klimakterik. Nah, untuk buah klimakterik, si proses respirasi ini masih berlangsung setelah buah tersebut dipanen.
Jadi walaupun sudah dipetik dari pohonnya, sudah dipetik dari tangkainya, ketika dilakukan penyimpanan, gitu ya, itu masih melakukan proses respirasi. Ya, nah pada buah-buahan tersebut secara alami itu terdapat hormon yang dinamakan etilen. Etilen ini berfungsi pada proses pemasakan. Nah, antara etilen dengan proses respirasi itu saling sinergi. Jadi, pada buah klimakterik, ketika buah itu selesai dipanen, proses respirasinya itu masih berlangsung. Dan sejalan dengan itu, etilen juga bekerja untuk mempercepat proses pematangan. Jadi ketika proses respirasinya meningkat, etilen pun meningkat. Ya, setelah dipetik itu masih melakukan proses pematangan, pemasakan. Maaf, matang dengan masak beda ya. Matang dulu baru masak ya. Nah, sementara pada buah non klimakterik ya, setelah buah tersebut dipetik, proses respirasinya itu berlangsung secara perlahan-lahan ya, bahkan bisa dikatakan stagnan gitu. Sehingga karena proses respirasinya itu yang berjalan perlahan-lahan, maka kegiatan etilen, si kerja etilen ini pun dia menjadi perlahan-lahan juga dalam memasakkan si buah tersebut. Nah, sehingga di sini untuk dua kelompok tanaman tersebut, maka penentuan saat panen itu sangat penting. Karena nantinya akan menentukan apakah buah itu akan matang setelah dipanen, gitu ya, ataukah tidak. Atau bisa jadi setelah lewat matang, sehingga lebih cepat ke proses pembusukan, lebih cepat ke proses kerusakan. Nah, sehingga dengan demikian, untuk buah yang termasuk ke dalam kelompok klimakterik, ya, apakah buah tersebut harus dipanen pada saat sudah matang di pohon atau belum? Dan sebaliknya, yang buah non klimakteris apakah harus dipanen pada saat buah sudah matang atau belum? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Jadi bagaimana untuk yang buah klimakterik dan non klimakterik itu dipanennya apakah harus sudah masak atau belum masak? Pada buah klimakterik di pas udah masak Bu. Pas udah masak di tangkai di pohon. Rinaldi ya. Ridwan Bu pakai akun Esta. Kan bisa masuk Bu, udah penuh. Oh gitu. Namanya siapa? Ridwan Permana. Ridwan 7? 7D. Ya, bagaimana penjelasannya? Kalau misalkan buah klimakter itu dipanen bisa pas buahnya masih mungkin setengah matang di pohon. Kalau misalkan non klimakter itu proses pemanenan itu bisa dilaksanakan pas buah udah matang di pohon, karena mungkin tadi proses respirasinya berlangsung secara perlahan. Ya, jawabannya tepat ya. Jadi pada buah klimakterik ya, karena proses respirasinya itu dia masih berjalan, masih berlangsung ya, pada saat buah itu sudah dipetik dari pohonnya, maka buah tersebut harus dipanen dalam kondisi bagaimana tadi Rinaldi? Ridwan? Yang mana Ibu? Yang klimakterik sudah dipanen tapi setengah matang, setengah masak. Ya, setengah matang Ibu. Mendekati matang. Ya, sudah matang ya. Oh iya, sudah matang. Tapi belum masak. Iya. Oh ya, sudah matang. Semuanya juga sudah matang, harus matang dulu di pohon gitu kan. Sudah matang tapi belum masak. Karena setelah dipetik ya, proses respirasinya itu masih berlangsung, diikuti dengan kerja si etilen ya dalam memasakkan si buah tersebut. Sehingga buah tersebut proses pemasakannya itu terjadi setelah dipetik gitu ya. Sedangkan kalau buah non klimakterik, karena proses respirasinya itu berlangsung perlahan-lahan ya, atau bisa dikatakan stagnan gitu ya. Dengan demikian maka kerja etilen pun
eh, kecil gitu ya dalam memasakkan buah tersebut, sehingga pada buah klimakterik itu harus dipanen dalam keadaan sudah masak di pohon, karena setelah dipanen itu tidak akan terjadi proses pemasakan ya. Nah, misalnya yang termasuk ke dalam buah klimakterik apa? Dan yang termasuk ke dalam buah klimakterik apa? Klimakterik itu bukan Bu, kayak pisang. Pisang, misalnya apa lagi? Kalau alpukat. Alpukat. Terus kalau yang non klimakterik mungkin jeruk Bu, jeruk atau apa ya? Apel. Boleh juga ya. Jadi dapat dikatakan kalau yang buah klimakterik itu yang cenderung memiliki zat pati tinggi, ya, zat pati itu karbohidrat tinggi, ya. Dan biasanya itu kan di kalau petani memanen pisang atau memetik mangga itu biasanya sudah matang tapi belum masak, ya, karena setelah itu terjadi proses pemasakan. Ya, nah sebaliknya kalau misalnya si buah klimakterik tersebut dipanen dalam keadaan atau kondisi sudah masak di pohon, maka apa yang terjadi selanjutnya? Setelah dipetik atau dipanen, dia akan cepat memasuki fase pembusukan, kerusakan, senescen, gitu, ya. Nah, yang terjadi pada buah non klimakterik kalau dipanen dalam keadaan belum matang, bagaimana? Kalau dipanen tidak akan matang si buah, tidak akan masak si buah tersebut, gitu, ya. Nah, itu secara alami proses pemasakan yang terjadi pada buah, ya, secara alami karena adanya proses oxidasi dan adanya zat etilen pada buah tersebut. Nah, kita bisa melakukan proses pemasakan lebih cepat dari yang diinginkan. Kalau misalnya secara alami terjadi, mungkin buah mangga atau buah pisang itu butuh beberapa hari, ya, katakanlah 2-3 hari untuk bisa masak, gitu ya. Nah, si penjual buah misalnya menginginkan lebih cepat proses pemasakannya. Nah, kira-kira untuk bisa mempercepat proses pemasakan bisa menggunakan bahan kimia. Misalnya apa? Ada yang tahu? Karbit, Bu. Dengan karbit, ya, dikarbit. Gas etilen, Bu. Gas etilen, ya, karbit. Kalau etilen kan alami, ya. Kalau etilen buatan itu karbit, ya, dengan menggunakan karbit. Jadi biasanya banyak petani pisang itu menggunakan karbit pada saat penyimpanan sebuah pisang setelah dipanen atau setelah dipetik dari pohonnya, itu untuk mempercepat proses pemasakan. Tetapi tentu saja antara buah yang secara alami proses pemasakannya dengan pemasakannya itu yang dipercepat tentu ada perbedaannya. Ada yang tahu nggak kira-kira perbedaannya apa? Misalnya pada buah pisang lah, yang alami masak, ya, karena adanya proses fermentasi dan adanya etilen, dengan yang dikarbit. Kira-kira berbeda dalam apa? Dalam dasar, rasanya gimana? Yang dikasih karbit biasanya ini belum nggak manis gitu, Bu. Tapi kalau misalkan yang dikasih karbit itu biasanya kayak kurang manis, soalnya kan belum matang secara sempurna gitu. Proses pemasakan itu jadi fermentasi sehingga jadi tidak manis atau manis gitu. Berarti ada perombakan apa di situ? Manis itu apa sih? Manis itu zat apa? Ada zat apa di situ menyebabkan rasa manis? Bisa manis karena ada apa? Ada zat apa?
Manis, manis itu apa sih? Ada rasa apa di situ? Zat apa yang menyebabkan manis? Apa yang menyebabkan manis? Saya nggak bisa jawab. Yang menyebabkan manis apa? Gula bukan, Bu? Gula, ya. Nah itu karena berubah menjadi gula. Awalnya berupa apa? Pada fase pemasakan itu, sehingga hasil akhir itu menjadi gula. Makanya si buah itu rasanya jadi manis. Dirombak menjadi gula. Apa yang dirombak menjadi gula? Dan apa yang dirombak awalnya diubah menjadi gula? Iya, sukrosa itu gula. Nama kimianya sukrosa atau zat gula. Diubah menjadi sukrosa itu apa? Sukrosa itu dia monosakarida. Ada perubahan apa di situ? Ada perombakan apa? Polimer besar menjadi lebih kecil, itu berupa sukrosa. Perombakan apa di situ? Perombakan zat tepung, polisakarida, ya, zat tepung. Jadi pada saat fase pemasakan itu, zat tepung pati, ya, pati yang ada pada buah-buah tersebut itu dipecah, dirombak menjadi sukrosa. Ya, sukrosa itu adalah nama lain dari gula, sehingga rasanya manis. Nah itu secara alami, ya. Kalau pemasakannya secara alami, itu fase perombakan zat pati menjadi gula. Tetapi kalau dipacu dengan etilen, ya, itu kan fase pemasakannya lebih cepat. Yang harusnya misalnya 3 hari, cukup sehari saja atau 2 hari. Sehingga di situ fase perombakan zat pati menjadi gulanya itu tidak maksimal, sehingga rasanya menjadi kurang manis, ya. Masak sih si pecang itu ya ditandai dengan warna kuning si kulit buahnya, ya. Kulit buahnya sudah menjadi kuning, tetapi si daging buahnya itu buahnya kalau kita makan itu rasanya tidak semanis kalau melalui proses pemasakan alami, karena perombakan zat gula, zat tepung menjadi gulanya itu tidak maksimal, ya. Nah itu kenapa penentuan saat panen itu penting, ya. Jangan sampai si produk yang kita panen itu, komoditas yang kita panen itu belum masak atau lewat masak, ya. Kemudian setelah kegiatan panen, nah apa yang harus dilakukan? Segera pada saat panen, segera setelah panen dan pasca panen, ya. Yaitu misalnya pembersihan dari apa? Dari kotoran yang menempel, ya. Kalau misalnya kita itu berupa gigi unjar, ya. Pembersihan dari akar, ya. Pembersihan dari bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan, bagian daun-daun yang mengering, ya. Kemudian dilakukan sortasi dan grading. Nah, apa itu sortasi? Sama tidak sortasi dan grading? Sortasi apa? Grading apa? Kedua-duanya sama-sama memilah, mengelompokkan, memilah, ya. Kita pilih-pilih dulu, habis panen itu kita pilih-pilih dulu. Oh ini yang ada cacatnya, ya. Ada luka-lukanya, ada memarnya, kita pisahkan. Kemudian kita kelompokkan yang ukurannya besarnya sama, ya. Kita kelompokkan terpisah. Ini yang ukurannya kecil. Nah, mana yang termasuk sortasi dan mana yang termasuk grading? Sortasi yang mana? Pemisahan berdasarkan apa? Kalau pemisahan berdasarkan itu, Bu, penampilan buah kayak cacat atau busuk. Tapi kalau grading itu di pemisahan secara kualitas, bobot atau warna seperti itu, Bu. Sortasi dan grading itu saya masih kelas 5. Oh, maaf Bu, belum diganti, Bu. Ya. Nah, jadi sortasi dan grading itu sama-sama memisahkan, ya. Jadi ketika komoditi hasil pertanian, ya katakanlah ini
lebih mudah kalau saya contohkan buah-buahan, ya. Si buah jeruk habis dipanen, ya. Nah, kita kelompokkan. Ada jeruk yang misalnya kulitnya itu ada yang luka gitu ya, ada yang memar seperti itu ya. Nah, kita pisahkan karena yang memar, yang luka itu menjadi pintu masuk bagi mikroorganisme, sehingga buah tersebut akan lebih cepat mengalami kerusakan, lebih cepat mengalami pembusukan. Ya, nah kalau misalnya kita biarkan itu masih bersatu dengan teman-temannya yang lain, itu dia akan menulari teman-temannya. Yang lain pun dia akan cepat rusak, ya, karena ada aktivitas mikroorganisme tersebut. Apakah berupa jamur ataupun bisa bakteri, ya. Nah, apa namanya? Kalau sortasi lebih kepada memisahkan kelompok komoditi yang rusak, ya, rusak bisa berupa memar, ya, bisa berupa lecet-lecet misalnya, ya, seperti itu. Sedangkan grading lebih kepada mutu atau kualitasnya, ya. Kita kelompokkan berdasarkan ukuran yang sama, ya, berdasarkan ukuran yang sama, berdasarkan warna yang sama. Oh, ini masih hijau, ini yang masih yang sudah merah, seperti itu, ya. Nah, sehingga kalau grading itu bisa membedakan kualitas atau mutu, dan kita kelompok-kelompokkan di situ. Ada yang grade A, grade B, grade C, grade D, dan seterusnya. Atau misalnya kelas A, B, C, D. Atau misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Nah, jadi belum tentu di sini pada saat kita membuat grading, ya, menggrade tersebut, kita kelompok-kelompokkan, belum tentu yang ukurannya paling besar itu nilai jualnya lebih tinggi, ya, karena bisa jadi tergantung kepada pasar, ya, pihak pasar yang menentukan inginnya ukuran berapa, gitu ya. Jadi ada standarisasinya, ya, terutama kalau misalnya kita akan masukkan komoditi tersebut ke supermarket atau ke swalayan, ya. Pihak supermarket, swalayan itu sudah menentukan maunya yang ukurannya segimana, yang ukurannya beratnya, bobotnya berapa gram misalnya untuk satu buah tersebut. Jadi belum tentu yang ukurannya lebih besar itu grade-nya juga lebih tinggi, lebih mahal, seperti itu. Tergantung juga kepada keinginan pasar, ya. Dan material handling, ya, penanganan apa namanya panennya seperti apa, ya. Di sini bisa berupa kegiatan pengeringan, ya, pendinginan, ya, pengeringan misalnya dilakukan pada biji-bijian untuk mengurangi kadar air, ya, karena umumnya kadar air yang dimiliki bahan hasil pertanian, ya, itu dapat mempercepat proses kerusakan karena air itu sebagai media tumbuhnya mikroorganisme, ya. Jadi kalau bahan tersebut banyak mengandung air, maka kerusakan pun akan lebih cepat terjadi. Sehingga upaya untuk bisa memperpanjang masa simpan, memperpanjang umur simpan dari komoditi tersebut itu dengan mengurangi kadar air yang dimiliki bahan, ya. Dan pendinginan. Nah, pendinginan di sini untuk bisa menahan, menghambat, menekan laju respirasi dan transpirasi, ya, sehingga penyusutan bahan komoditi tersebut itu bisa dihambat atau bisa dikurangi, ya. Kemudian penggilingan atau pengecilan ukuran, ya. Kemudian pengepakan dan penyimpanan, dan selanjutnya adalah manajemen mutu, ya. Nah, jadi seberapa penting sih pasca panen ini harus dilakukan, ya, setelah panen? Ini untuk mempertahankan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ya, secara kuantitatif artinya komoditi pertanian yang kita panen itu kalau dari sejak awal kita perhatikan, ya, penentuan saat panennya, cara memanennya, alat panen yang digunakan, si pekerja yang memanen tersebut, maka komoditi hasil pertanian yang dapat dipanen secara kuantitatif itu akan lebih banyak, bisa lebih maksimal, ya. Kemudian secara kualitatif, dari kualitasnya, ya, kita perhatikan misalnya alat panen yang digunakan atau si pekerja yang memanennya tersebut, ya. Kalau si pekerjanya tersebut sudah ahli, sudah terbiasa seperti itu,
maka secara kualitas akan banyak produk komoditi yang tidak akan mengalami rusak gitu ya. Secara fisik misalnya apakah banyak lecet-lecetnya, banyak memarnya gitu ya. Jadi si pekerjanya itu akan berhati-hati ya dalam melakukan pemanenan ya. Kemudian untuk mempertahankan hasil pertanian baik dalam dimensi jarak maupun waktu. Karena panen hasil pertanian biasanya musiman dan hanya diusahakan pada ekologis tertentu. Ya. Jadi suatu komoditi hasil pertanian ya bisa jadi hanya dihasilkan di suatu daerah tertentu saja. Karena dilihat dari sisi kesesuaian agroklimatnya ya. Secara agroklimat komoditi tersebut hanya cocok untuk ditanam di daerah tersebut ya. Nah sehingga supaya bisa komoditi tersebut menjabar kemana-mana gitu ya. Nah itu tentu saja kan perlu penanganan pasca panen di sini. Jadi dengan dimensi jarak ya itu tidak mempengaruhi terhadap kualitas dari komoditi tersebut. Ya, dari sisi waktu juga gitu ya. Biasanya kan apalagi kalau terjadi panen raya misalnya ya, di musim tersebut melimpah gitu. Misalnya katakanlah komoditi mangga gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ketersediaannya bisa berlangsung lebih lama gitu. Dari sisi harga pun itu bisa dipertahankan. Biasanya kan kalau panen raya itu si harga menurun ya. Tetapi ketika sudah mulai langka itu bisa meningkat. Ya. Kemudian teknologi pasca panen diperlukan untuk kesesuaian antara komoditi dengan alat mesin sehingga dapat dioperasikan dengan efisien. Ya. Jadi misalnya pada saat penanganan, pada saat pengolahan, bagaimana ketika si alat mesin pertanian yang digunakan itu bisa sesuai dengan komoditi yang digunakan. Ya. Nah, pada saat grading misalnya ya, contohnya grading atau pengklasifikasian pengelompokan berdasarkan mutu ya, berdasarkan ukurannya. Nah, bisa dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. Ya, tenaga kerja manusia itu memilih-milih ya mana yang ukurannya besar atau misalnya dengan ditimbang satu persatu seperti itu ya. Nah, ada alat yang bisa mengelompokkan sendiri gitu ya. Misalnya apakah dengan dibuat lubang-lubang seperti itu sehingga ketika si jeruk yang sudah dipanen kita masukkan ke alat tersebut yang bisa lolos sesuai ukurannya itu yang sesuai dengan standar mutu yang ditentukan ya. Kemudian limbah hasil pertanian agar dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah ekonomi. Jadi tidak hanya bagian yang memang kita pentingkan dari hasil pertanian tersebut gitu ya, tetapi si limbahnya pun dapat kita manfaatkan sehingga dapat memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Kira-kira apa misalnya yang komoditi yang tidak hanya produk utamanya bisa kita konsumsi, tetapi si limbahnya pun gitu ya itu bisa ada nilai tambahnya, bisa kita manfaatkan lagi gitu. Kira-kira apa misalnya? Kelapa, Bu. Kelapa, ya. Kelapa misalnya daging buahnya ya. Daging buahnya kita bisa kelapa muda misalnya, atau kelapa yang tua, kelapa muda, kelapanya diambil gitu ya. Hasil sampingnya berupa apa? Limbahnya di situ. Berupa tempurung kelapanya, berupa sabut kelapanya yang bisa kita olah, dimanfaatkan ya menjadi kompos misalnya ya, atau menjadi media tanam misalnya, sehingga ada nilai tambah ekonomi selain si daging kelapanya tersebut yang kita olah menjadi minyak kelapa ya. Kemudian menekan kehilangan hasil baik kuantitas maupun kualitas ya. Nah, jadi ini bagaimana dengan penanganan pasca panen yang baik, maka secara kuantitas ya tidak akan banyak komoditi pertanian yang dipanen itu dalam keadaan rusak ya.
dan secara kualitas juga masih dalam kondisi yang baik, ya. Dan penanganan pasca panen sekunder atau lebih kepada bagaimana komoditi tersebut diolah, ini dapat membuat bahan siap dikonsumsi, kemudian mudah ditransportasikan dan bisa menjadi lebih berguna. Nah, kira-kira apa misalnya di sini, ya, yang sebelum diolah lebih lanjut itu mungkin secara transportasinya itu agak lebih sulit, bukan agak lebih sulit, lebih banyak memakan tempat gitu, lebih voluminous dibandingkan setelah diolah. Kira-kira apa? Satu produk kita olah lagi, ya. Nah, itu akan lebih mudah dalam transportasi. Apa misalnya? Misalnya apa? Padi tuh. Hah? Padi. Padi, ya. Tebu. Makanya 1 kilo gitu. Kalau tebu kan 1 truk. Ya. Ya, itu kan tentu saja maksudnya itu tidak mungkin kan konsumen membeli si tebunya gitu ya. Artinya juga sudah diolah menjadi gula. Nah, gula itu kemudian diolah lagi gitu. Kalau misalnya kita kirim dalam bentuk gula ya, walaupun sudah dikemas, itu akan lebih simpel ketika diolah menjadi apa? Ketika akan ditransportasikan, dia diolah lebih lanjut menjadi produk apa kira-kira? Gula-gula. Bisa diolah menjadi apa? Masih tetap gula tapi di situ. Hanya dia menjadi apa misalnya? Gula cair. Tahu kan gula cair? Ya, jadi si gula diolah lagi ya menjadi atau berubah bentuknya itu menjadi gula cair. Ya, nah itu bisa dikemas plastik atau botol misalnya seperti itu ya, sehingga itu akan lebih apa namanya? Akan lebih simpel, lebih mudah dalam pendistribusian ke tempat lain dibandingkan dengan gula dalam bentuk kristal atau dalam bentuk serbuk seperti itu. Ya. Nah itu. Nah, ini saya contohkan apa namanya? Saya nggak dapat yang di Karawang ya, harusnya di Karawang ya, Karawang sebagai lumbung padi ya. Nah, ini total kehilangan hasil panen padi petani ya, dari responden petani di Kabupaten Jombang. Jombang itu Jawa apa ya? Timur, Jawa Tengah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, dari beberapa tahapan panen yang dilakukan pada padi ya, mulai dari pada saat pemanenan, pada saat pengumpulan, perontokan, pengeringan gitu ya, mana ternyata yang lebih tinggi lossesnya atau kehilangannya itu terjadi pada saat pemanenan ternyata gitu ya. Nah, sehingga untuk bisa menekan losses atau kehilangan tersebut, maka pada saat pemanen ini harus diperhatikan. Ya, mungkin kalau yang masih manual kan ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu menggunakan apa namanya alat pemotong padi itu apa ani-ani seperti itu ya. Banyak losis, banyak yang apa namanya tercecer seperti itu. Ya. Nah, salah satu hal yang menentukan ya bagaimana secara kuantitas dan kualitas si komoditi hasil pertanian tersebut dihasilkan itu dari penentuan saat panen yang tepat. Ya, penentuan saat panen yang tepat. Sehingga di sini harus diketahui ya yang menjadi kriteria panen. Yang menjadi kriteria panen.
Nah, apa saja kriteria panen di sini? Ya, jadi kita lihat dulu di sini, ya. Ada hasil panen agronomis, yaitu hasil tanaman yang bernilai ekonomis. Misalnya dari tanaman-tanaman tersebut apa sih yang diambil gitu. Misalnya dari serealia itu berupa biji-bijian, ya. Yang termasuk serealia misalnya apa? Kelompok serealia Jagung, Bu. jagung, Jagung, Bu. jagung, apalagi? Padi, Bu. Tadi apalagi Gandum. gandum, sorghum itu ya, termasuk ke dalam kelompok sereal ya. Nah itu yang diambil adalah berupa biji-bijiannya. Kemudian umbi-umbian ya, tentu saja ada umbi, ada singkong, ada umbi kayu ya. Kemudian sayuran, ada sayuran daun, ada sayuran buah, ada sayuran bunga ya, ada yang umbinya dan juga sayuran batang ya. Sayuran daun tentu saja seperti kangkung, bayam ya. Sayuran buah apa misalnya sayuran buah? Sayuran buah misalnya apa? Tomat, bukan? Tomat, Bu. Tomat ya. Sayuran bunga? Bunganya yang diambil bis ya, atau apalagi? Kembang kol, brokoli ya. Kalau sayuran umbi? Kentang. Apa lagi? Wortel. Wortel ya. Sayuran batang? Yang panjang. Yang panjang batangnya. Kolong itu. Apa batang? Ledri. Apalagi? Jarang Asparagus. Kangkung. asparagus ya. Asparagus ya. Jarang sepertinya ya. Saya juga jarang makan asparagus. Biasanya makan makanan luar ya dan dikalengkan. Tadi apa? Sayuran batang? Tadi ada yang bilang? Kangkung, Bu. Kangkung. Ya bisa juga batang ya. Kemudian buah ya, tentu saja buahnya yang diambil ya. Nah, untuk kriteria panen salah satu penentuannya itu bisa kita lihat dari bobot, dari ukurannya ya, atau jumlah maksimum dan mutu maksimum ya. Kemudian kalau pada serealia itu kita lihat secara masa fisiologis ya, pada saat berat kering biji tidak lagi bertambah. Nah ini mungkin secara visual itu yang lebih mudah bisa kita tentukan ya. Kalau misalnya saat berat kering biji tidak lagi bertambah, itu bisa kita lakukan dengan bagaimana? Apakah kita bisa tahu, oh ini berat kering bijinya tidak lagi bertambah misalnya? Hanya bisa kita lakukan dengan cara bagaimana? Dengan cara di open kan, ya, open atau di jemur itu biasa, ya, jemur biasa. Nanti kita jemur atau kita open, terus kita timbang. Kalau ternyata masih fluktuatif gitu ya, masih berubah-ubah si angkanya, kita ini lagi, kita open lagi atau kita jemur lagi. Kemudian kita timbang lagi, beratnya sudah konstan, nah itu menunjukkan sudah masa fisiologis. Tapi kira-kira yang paling mudah secara visual bisa kita tentukan bahwa ini sudah saatnya dipanen. Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa tahu? Warna, Ibu. Warna. Dari perubahan warna, itu yang paling mudah ya, dari perubahan warna. Tetapi perubahan warna juga ini tidak mutlak pada kelompok buah apa tadi yang saya jelaskan di awal. Buah. Apakah mutlak perubahan warna itu menjadi indikator pemanenan?
sudah waktunya dipanen? Bagaimana? Memang secara visual warna itu menjadi indikator yang paling mudah untuk bisa menentukan bahwa komoditi tersebut siap untuk dipanen. Tetapi tidak mutlak itu dilakukan perubahan warna itu pada buah. Pada buah apa? Pada buah apa? Klimakteri. Pada buah. Pada buah. Klimakteri. Klimakteri. Ya, misalnya pada mangga, pada pisang, itu kan kita panen pada saat masih bagaimana? Masih belum matang, setengah matang. Masih hijau kan warnanya kan? Mangga kulitnya masih hijau, pisang juga masih hijau. Ya, jadi pada kebanyakan komoditi hasil pertanian, maka adanya perubahan warna itu menjadi indikator ya penentuan saat panen. Ya, selain itu apa? Pada beberapa komoditi ini mencirikan, oh ini sudah waktunya dipanen nih, gitu. Dengan melihat apa? Tadi adanya perubahan warna, apalagi? Bentuk, Bu. Bentuknya? Bagaimana? Ada? Dari bau, Bu. Dari bau? Iya, Bu. Durian kan baunya enak, udah matang. Ukuran bisa. Apalagi? Umur tanaman. Umur. Kalau misalnya lupa bagaimana? Lupa nih umurnya udah berapa tahun gitu ya. Kan misalnya daunnya sudah mengering. Misalnya pada apa? Daunnya sudah mengering. Oh, ini menunjukkan sudah siap dipanen. Pada apa misalnya? Pada kacang tanah misalnya ya. Kita lihat si daunnya itu sudah mengering. Pada kentang, ya kalau misalnya kacang tanah, kentang itu kan di dalam tanah. Jadi bagaimana kita bisa menentukan sudah waktunya dipanen? Kita lihat di daun itu sudah mengering, itu atau kalau pada buah-buahan misalnya kita petik ya sudah mudah lepas dari tangkainya atau pot yang kita petik gitu sudah lepas. Nah, itu juga menunjukkan sudah siap, sudah matang ya. Nah, fase-fase kematangan pada padi ya itu ada masak susu, ada masak penuh, ada masak kuning, ada masak mati gitu ya. Kemudian kriteria panen padi yang optimal apabila kadar air minimal, hasil beras miring maksimal, rendemen beras kepala maksimal ya. Nah, ini tentu saja dengan penentuan menggunakan alat pengukur kadar air ya, moisture tester namanya. Ya, jadi kita masukkan padi tersebut gitu ya yang sudah kita kupas gitu. Kita masukkan alat moisture tester itu ya, kita tekan alatnya nanti akan muncul angkanya. Nah, biasanya sekitar 20 di atas 20 lah, 20 sampai 25% di kadar airnya ya.
Kemudian kriteria panen jagung apabila telah muncul black layer. Black layer itu kalian kalau lihat biji jagung kan di ujungnya itu suka ada yang putih-putihnya sedikit ya, dinamakan black layer. Padahal sebetulnya warnanya tidak black gitu ya, malah putih. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya pada saat panen. Itu ketepatan waktu panen ya, ketepatan waktu panen. Nah, kapan waktu panen yang tepat? Pada beberapa kelompok tanaman ya, terutama pada buah-buahan ya. Karena ada dua kelompok buah-buahan yang kita bedakan berdasarkan proses respirasi dan keberadaan si etilennya ya. Nah itu kita kelompokkan jadi buah klimakterik dan non klimakterik. Itu harus tepat penentuan waktu panennya. Sampai yang klimakterik kita panen sudah lewat masak gitu ya, sudah lewat masak. Atau sebaliknya yang non klimakterik belum masak gitu ya. Kalau yang klimakterik kita panen sudah masak, ketika dipanen dia akan lebih cepat mengalami senescence, mengalami kerusakan. Sementara yang non klimakterik kalau kita panen dalam keadaan belum masak, setelah dipanen itu tidak akan masak gitu. Kemudian cara panen. Nah, cara panen apakah dengan dipetik, apakah misalnya dengan pakai digalah gitu ya, disodok seperti itu ya. Kemudian juga menghindari kerusakan. Nah, untuk menghindari kerusakan di sini yang harus diperhatikan adalah alat panen yang digunakan ya, dan juga keterampilan atau keahlian si pemanen ya. Dan si pemanen juga jangan terburu-buru ingin menyelesaikan pekerjaannya ya. Kadang-kadang kan pengen cepat, misalnya dipetik kemudian dilempar seperti itu ya ke keranjang yang disediakan untuk menampung si buah tersebut ya. Nah, jadi harus secara hati-hati untuk meminimalisir terjadinya apakah lecet atau memar gitu ya, luka-luka pada buah, pada komoditi tersebut ya. Karena adanya luka, memar, lecet itu merupakan pintu masuk bagi mikroorganisme untuk merusak si komoditi. Kemudian pasca panen yang dilakukan ya, kegiatan setelah panen yang dilakukan ini perlu penanganan yang tepat ya, karena semuanya itu bisa menghambat laju respirasi dan transpirasi ya. Karena ada beberapa komoditi yang mungkin dikonsumsi dalam keadaan segar ya, misalnya seperti buah-buahan ya. Kemudian ada perlu penanganan ekstra ya, sehingga dengan penanganan yang tepat ya bisa mempertahankan kualitas dan meningkatkan kualitas ya. Dan selain itu juga tujuannya itu bisa menghambat laju respirasi dan transpirasi. Apa itu respirasi dan transpirasi? Apa respirasi, transpirasi, masih ingat di biologi ya? Ada yang bisa menjelaskan apa itu respirasi dan transpirasi? Apa itu respirasi dan transpirasi? Siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu respirasi, transpirasi? Izin jawab, Ibu. Ya. Siapa? Safa. Siapa? Transpirasi. Safa. Kalau transpirasi
itu mungkin singkat ya, penguapan tuh dari air jadi uap dilepaskan ke atmosfer lalu melalui stomata di sel pada tanaman. Benar nggak Bu? Oke. Kalau respirasi pernapasan. Nafasan. Respirasi kebalik nggak? Kalau respirasi uap kebalik ya Bu? Kebalik ya. Kebalik. Lalu respirasi pernapasan, ya respirasi penguapan, menghilangnya air, ya dari tanaman. Nah, jadi apa kira-kira pengaruh terjadinya respirasi dan transpirasi pada komoditi hasil pertanian? Menyebabkan bagaimana ke buah tersebut, ke buah. Contoh buah lah yang paling mudah. Apa yang terjadi akibat transpirasi dan respirasi pada tanaman? Ini tentu saja statistik ya, karena kan mesti melakukan respirasi dan transpirasi. Ya, kalian bisa berasumsi bahwa tanaman setelah dipanen pun itu masih melakukan respirasi atau transpirasi. Itu bisa melihat dari mana? Oh, ini masih melakukan respirasi dan transpirasi gitu. Dari mana bisa tahu ya? Tanam itu masih iya Bu, masih melakukan proses transpirasi itu dilihat dari misalkan buah itu kayak mengalami pengkerutan. Kenapa mengkerut? Kenapa mengkerut? Kenapa dia mengerut? Kadar airnya menguap. Kadar airnya menguap, ya. Terjadi penguapan air di situ. Penguapan air di situ itu apa namanya? Kenapa Bu, maaf? Tadi kan terjadi dari penguapan air ya, sehingga mengkerut karena ada air yang menguap di situ. Itu apa namanya prosesnya? Transpirasi Bu. Transpirasi, ya. Jadi adanya proses transpirasi, ya. Nah, jadi dengan adanya respirasi dan transpirasi tersebut, hal yang bisa kita lihat ya pada tanaman ketika kita panen, misalnya pada buah-buahan atau pada sayuran, itu akan menjadi terjadinya susut bobot tadi terjadinya ya, terjadinya susut bobot, pengurangan bobot dari komoditi tersebut ya, karena adanya proses transpirasi dan sebagian lagi oleh adanya proses respirasi ya, respirasi di mana terjadi perombakan gula menjadi gas CO2 ya, sehingga ada kalau pada transpirasi itu yang menguap air, kalau pada respirasi itu yang menguap itu adalah CO2 karena adanya perombakan dari gula yang terdapat pada komoditi tersebut ya. Jadi dari proses respirasi tersebut akan menghasilkan panas ya, di mana panas ini nantinya akan menyebabkan terjadinya tentu saja terjadinya peningkatan panas pada produk komoditi tersebut ya, sehingga terjadi proses kemunduran, terjadi proses deteriorasi ya, kerusakan pada komoditi tersebut, misalnya kehilangan air ya. Dengan adanya kehilangan air maka terjadi apa pada komoditi tersebut, misalnya pada sayuran terjadi proses, kalau ada kehilangan air jadi proses apa sayuran kalau sudah kita petik? Layuan. Jadi layu ya. Kalau pada buah-buahan jadi susut bobot, mengkerut tadi itu ya, seperti yang dijelaskan tadi oleh ya. Kemudian juga tentu saja akan memungkinkan juga pertumbuhan mikroorganisme ya, itu
dua hal yang penting yang terjadi yang harus diperhatikan ketika komoditi hasil pertanian itu setelah dipanen. Itu akan ada dua kegiatan yang terjadi, yaitu respirasi dan transpirasi, yang akan menyebabkan kehilangan air, yang akan menyebabkan susut bobot, ya, menyebabkan kehilangan air, terjadi proses pelayuan, sehingga menurunkan mutu atau kualitas dari komoditi tersebut. Ya, nah, komoditas hasil pertanian itu masih merupakan jaringan hidup. Kenapa dikatakan jaringan hidup? Karena dia masih melakukan transpirasi dan respirasi, ya, dan dia juga masih melakukan aktivitas fisiologis. Nah, aktivitas fisiologis ini lah yang menyebabkan, ya, aktivitas fisiologisnya itu ya berupa transpirasi dan respirasi. Itu akan menyebabkan kerusakan. Dari mana kita tahu bahwa komoditas hasil pertanian ini setelah dipanen itu masih melakukan aktivitas fisiologis, yaitu berupa transpirasi dan respirasi? Dari mana bisa kita tahu? Misalnya kalau kita memasukkan, ya, apakah itu sayuran atau buah-buahan ke dalam plastik, kita masukkan ke plastik, kemudian kita ikat. Apa yang terjadi? Mungkin kalian pernah mengamati di rumah, Ada uap, Bu. ada uap, ya, ada uap di dalam plastiknya itu kan. Nah, itu mencirikan apa dengan adanya uap tersebut? Oksigen, Bu. Dan bisa, ya, Transpirasi, Bu. transpirasi, ya, uap air juga keluar kan, ya. Nah, jadi menandakan bahwa hasil pertanian setelah dipanen pun dia masih melakukan aktivitas fisiologis, ya, masih berupa jaringan hidup gitu, ya, karena masih melakukan kegiatan transpirasi dan respirasi. Nah, pada transpirasi ini menyebabkan hilangnya air dari komoditas, sehingga dengan hilangnya air dari komoditas tersebut akan menyebabkan terjadinya kelayuan, ya, kemudian juga kesegaran atau kerenyahan komoditas juga menjadi berkurang, ya. Sedangkan kalau pada proses respirasi ini menyebabkan berkurangnya cadangan makanan, ya, dalam bentuk pati, gula, karena si pati gula itu pada saat respirasi itu dirombak, ya, bagian itu menjadi CO2. Nah, dengan berkurangnya cadangan makanan berupa pati gula itu akan mengurangi rasa manisnya itu menjadi hilang, ya. Kemudian juga tentu saja memacu senesen, memacu kerusakan atau pembusukan, ya. Nah, perubahan pasca panen, ya, yang bisa terjadi itu secara fisik, yang bisa kita lihat gitu, ya, secara fisik itu pada daun, ya, terjadi kelayuan gitu, ya. Kemudian pada buah-buahan, buah yang sudah matang, ya, untuk siap dipanen, ya, sudah ranum, misalnya pada buah mangga, ya, bisa terlihat. Kemudian kalau pada bunga itu terjadi proses pelayuan, ya, sama halnya seperti yang terjadi pada daun. Kemudian pada batang menjadi mengeras, umbi misalnya menjadi bertunas, menjadi berakar, ya. Misalnya kalau di rumah mungkin kalian pernah melihat mama atau ibu misalnya punya kentang di rumah, punya wortel di rumah, punya bawang seperti itu, ya. Nah, itu kan dalam dia berupa umbi, ya, umbi. Kalau misalnya tidak segera kita masak, kita simpan di suhu ruangan, ya, tidak kita masukkan ke refrigerator, ya, ke lemari pendingin, itu akan cepat bertunas dan akan cepat berakar, ya. Sedangkan komposisinya, ya, secara fisik itu kadar airnya itu akan berkurang, ya. Itu tadi secara fisik itu daun akan layu, ya. Sedangkan dari komposisi, ya, komposisi kimianya di sini ini kadar airnya akan berkurang, ya, kadar airnya akan berkurang karena tadi terjadi proses transpirasi. Kemudian karbohidrat, ya, terjadi perubahan karbohidrat di mana pati menjadi gula, rasanya menjadi lebih manis.
Nah, tetapi akibat dari proses respirasi, ya, ini akan terjadi berkurangnya si kadar gula tersebut, sehingga menyebabkan si komoditas tersebut, dalam hal ini adalah buah-buahan, itu menjadi hambar. Ya, kemudian protein juga bisa terurai di sini, ya, protein bisa terurai, lemak, kalau bahan hasil vitamin itu banyak mengandung lemak, apabila terjadi kerusakan, itu akan mudah mengalami kehancuran, ya, dan sejumlah vitamin serta mineral ini akan hilang dari komoditi. Nah, vitamin ini kita kenal di sini ada vitamin yang larut air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Kira-kira mana jenis-jenis vitamin yang larut dalam lemak? Ada yang bisa menyebutkan vitamin yang larut dalam air? Vitamin yang tidak tahan panas, cepat rusak oleh panas. Ada yang tahu? Ibu, vitamin yang larut dalam lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Apa yang menjawab bisa? Bisa. Kreasi. Coba? Kreasi. Soalnya di sini yang muncul bisa. Kreasi. Kreasi 70. Iya, lengkap ya. Ini yang aktif Ibu. Jadi keaktifan di kelas, keaktifan di Zoom, ya. Ini tentu saja Ibu berikan assessment juga, ya, penilaian, ya. Nah, itu tadi vitamin yang larut dalam lemak, ya, vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air dan cepat rusak oleh panas. Menjawab, Ibu. Ya. Vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin C sama vitamin yang berawalan dari huruf B. B1, B2, B3. Iya, itu mudah larut dalam air dan mudah rusak oleh panas, ya. Nah, sehingga ketika kita misalnya memasak, mengolah sayuran, itu diharapkan tidak menggunakan suhu yang tinggi, ya. Kemudian juga pada saat pencucian, jadi sebaiknya ketika ini tips, ya, tips buat ini nanti calon ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga mungkin harus tahu, ya. Jadi pada saat kita memasak sayur, sebaiknya kita buang akarnya, kita pisahkan daun-daun yang mengering, itu selanjutnya kita cuci, ya. Jadi jangan dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil baru dicuci, karena akan lebih banyak vitamin B dan C yang hilang selama proses pencucian. Tetapi sebaiknya ketika kita mencuci sayur dan bayam itu, kita potong dulu bagian akar ujungnya saja, gitu, ya. Nah, baru setelah itu dipotong-potong. Kecenderungannya kan ibu-ibu mungkin di rumah dipotong-potong dulu baru dicuci, ya, dicuci, direndam berapa kali. Nah, itu vitaminnya hilang, ya. Belum lagi masaknya juga pakai api yang tinggi. Jadi apa yang kita makan? Vitaminnya sudah hilang. Kita makan hanya sisa sampahnya saja, ya. Vitamin B dan C-nya mungkin sebagian besar itu sudah hilang karena larut dalam air pada saat dicuci dan rusak karena panas, ya. Jadi sebentar saja, cukup dioseng-oseng sebentar, gitu kan, cukup layu, gitu. Selain warnanya juga bisa lebih menarik, kan. Kalau kelamaan memasak makan udah agak kecoklatan warnanya, ya. Nah, kemudian kerusakan yang terjadi pasca panen, ya, ada kerusakan fisik fisiologis, ada kerusakan mekanis, dan ada kerusakan biologis, ya. Yang paling bisa terlihat itu adalah perubahan karena fisik dan mekanis, ya. Perubahan karena fisiologis ini bisa terlihat sebagai perubahan fisik, ya, karena dari perubahan fisik yang terjadi selanjutnya itu akan terjadi kerusakan fisiologis.
Misalnya, dan ini bisa disebabkan juga kaitannya dengan kerusakan mekanis juga. Nah, ini terjadi pada saat pemanenan yang kurang hati-hati, ya. Apakah alat yang digunakan, keahlian dari para si pekerjanya, ketidakhati-hatian, wadah yang digunakan, ya, wadah apa namanya untuk mengumpulkan si komoditi yang habis dipanen, atau juga pada saat pengangkutan, ya. Misalnya karena adanya benturan, gesekan, gitu ya, itu akan menyebabkan kerusakan mekanis, ya, kerusakan juga pada fisiknya itu berupa cacat, luka, memar, ya. Nah, jadi diusahakan alat yang digunakan, keahlian si pekerja, kehati-hatian si pekerja, wadah yang digunakan, ya. Jangan misalnya wadah yang digunakan itu kita jangan terlalu menumpuk si buah-buahan. Karena kalau terlalu banyak ditumpuk, karena ingin efisien misalnya ya dalam pengumpulan bahan hasil yang dipanen, akan terjadi gesekan satu sama lain. Biasanya kan yang paling bawah yang menderita tekanan paling tinggi, yang paling bawah, yang paling rentan mendapatkan tekanan gesekan, sehingga menyebabkan yang bawah itu dia akan lebih benyek gitu kan, memar seperti itu. Ya, nah itu akan menyebabkan nantinya menjadi kerusakan fisik, ya, terjadi perubahan ukurannya, ya, yang tadinya misalnya bulat karena menderita tekanan menjadi lebih benyek seperti itu, ya. Kemudian juga ada perubahan bau, perubahan aroma, dan itu merupakan perubahan fisiologis, ya. Sudah ada aktivitas mikroorganisme gitu yang masuk, ya. Itu. Kemudian kerusakan biologis. Nah, ini bisa penyebabnya dari dalam, ya, pengaruh dari etilen, ya. Misalnya sebetulnya mungkin bisa terjadi di sini dikarenakan tadi di proses pemanenannya yang kurang tepat waktunya, yang seharusnya dipanen pada saat sudah matang, ini belum matang misalnya, atau sudah lewat matang, ya, sehingga si etilen di sini dia kan mempercepat proses pemasakan pada buah, ya. Nah, yang pada akhirnya kalau misalnya si buah klimakterik, ya, itu dipanen dalam kondisi dia sudah matang, dan setelah dipanen atau dipetik itu kan masih terjadi proses pemasakan, dia akan lebih memacu ke proses ke pembusukan, akan lebih cepat mengalami proses pembusukan, ya. Dan kalau dari luar itu tentu saja karena ada serangan hama dan penyakit. Nah, kadang-kadang misalnya pada jambu, ya, sering kita lihat permukaan luarnya itu mulus gitu, tidak menunjukkan adanya penghuni di dalamnya. Ketika kita belah gitu ya si jambunya, ternyata di dalam itu banyak ulatnya, ya. Nah, itu kerusakan pasca panen yang bisa terjadi, ya. Kemudian ada beberapa kegiatan penanganan pasca panen, ya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan pendinginan pendahuluan atau pre-cooling, ya. Kira-kira seperti apa sih pendinginan pendahuluan ini dan kenapa harus dilakukan gitu? Kenapa ada pendinginan pendahuluan? Seperti apa pendinginan pendahuluan dilakukan? Dan kita menjelaskan. Pendinginan pendahuluan. Jadi pendinginan pendahuluan atau pre-cooling gitu ya, itu dilakukan untuk bisa menurunkan suhu lapang pada komoditi yang baru dipanen ketika akan disimpan, ya.
Nah, suhu di lapang dengan suhu di penyimpanan itu kan berbeda. Jadi bagaimana supaya si suhu pada komoditi tersebut ketika akan disimpan itu mendekati suhu penyimpanan, sementara suhu di lapangan kan lebih tinggi gitu. Jadi itu dilakukan dulu pre-cooling atau pendinginan. Jadi setelah dipanen, ya kita tempatkan di tempat yang teduh sehingga ada penurunan suhu di situ. Cooling down dulu lah gitu ya sebelum akan disimpan ke ke tempat penyimpanan ya. Jadi dicapai dengan pre-cooling ini dicapai suhu yang kira-kira sesuai dengan suhu tempat penyimpanan. Kalau produk tersebut tidak akan segera dijual, tidak akan segera didistribusikan, tidak akan segera ditransportasikan ke tempat-tempat lain. Ya, jadi supaya suhunya itu sama dengan suhu tempat penyimpanan, nah itu perlu dilakukan pre-cooling. Ya, kemudian washing tentu saja proses pembersihan. Nah, pembersihan di sini berupa pembersihan dari apa? Dari kotoran yang menempel, misalnya kalau pada umbi-umbian ya, tanahnya kita kita cuci ya dari tanah atau kotoran yang menempel. Ya. Kemudian drying yaitu proses pengeringan, misalnya pada biji-bijian. Nah ini juga sama supaya bisa lebih karena kadar air yang tinggi itu menjadi media bagi hidupnya si mikroorganisme ya. Umumnya komoditas hasil pertanian itu ya banyak mengandung air 80-90%. Nah sehingga salah satu upaya untuk bisa memperlama umur simpan atau memperpanjang umur simpan yaitu dengan mengurangi kadar air pada komoditi tersebut. Ya misalnya pada gabah ya, pada kacang-kacangan seperti itu. Itu keringkan dulu. Apakah bisa dengan pengeringan alami misalnya dengan cara penjemuran atau bisa juga dengan pengeringan buatan ya dengan di oven misalnya. Ya, sehingga dicapai suhu aman dari adanya kerusakan oleh mikroorganisme. Ya. Kemudian sorting atau grading. Tadi sudah saya jelaskan ya. Pemilahan terhadap yang mempunyai cacat fisik ya, memar seperti itu. Sedangkan kalau grading lebih kepada pengelompokan berdasarkan mutunya ya, kualitasnya. Kemudian ada waxing. Waxing itu apa? Waxing dari kata apa? Waxing yaitu pelilinan ya, pelilinan. Jadi pemberian lapisan lilin ya, pelapisan lilin ya. Biasanya ini kita lakukan lapisan lilin ini pada bubuk. Sebetulnya ya secara alami umumnya buah-buahan tersebut mempunyai lapisan lilin. Misalnya pada apel ya. Kalian lihat kan kalau apel itu permukaan kulitnya itu dia glowing kalau pada kulit itu glowing, lebih mengkilat gitu ya. Nah itu karena ada lapisan lilinnya. Kemudian pada semangka ya, pada sawo gitu. Jadi secara umum buah-buahan itu memiliki lapisan lilin. Tetapi lapisan lilin alami yang dimiliki oleh buah tersebut itu bisa tercuci ya pada saat washing, pada saat pencucian dari kotoran yang menempel. Jadi lapisan lilinnya itu hilang ya. Nah kemudian pada beberapa buah tersebut itu kita lakukan pelapisan lilin lagi. Tujuannya untuk apa? Selain memperindah penampilan buah tersebut jadi lebih mengkilat gitu ya permukaan kulitnya, juga untuk menjaga buah-buahan supaya tidak terjadi proses transpirasi secara cepat. Jadi dengan adanya lapisan lilin yang melapisi permukaan kulitnya, proses transpirasi atau adanya penguapan air dari dalam buah itu bisa dikurangi
sehingga bisa mengurangi proses pelayuan, bisa mengurangi proses pengkerutan pada buah tersebut, ya. Nah, tentu saja ketika akan melapisi lilin pada buah tersebut, itu harus mempertimbangkan tebal tipisnya si lilin tersebut, ya, supaya adanya peraga, ya, di dalam buah juga kita berlaku. Karena kalau misalnya kakekeb, gitu kan, tahu kakekeb ya, apa namanya? Seperti tidak ada udara di dalamnya, itu juga bisa mempercepat proses kerusakan juga, ya. Nah, lilin yang digunakan itu biasanya lilin lebah, ya. Jadi lebah ketika dia membuat sarang, ya, itu menghasilkan apa? Lilin alami dari kelenjar air liur si lebah pada sarangnya. Jadi pada sarang itu ada lilinnya, nah kita ambil, kita ubah, kita proses menjadi lilin lebah atau namanya beeswax, ya. Nah, itu yang kita gunakan untuk melapisi si buah tersebut, ya. Kemudian ada packaging, ya, packaging pengemasan. Ini pengemasan kita sesuaikan juga dengan dari komoditi tersebut. Nah, ini terakhir penanganan yang bisa kita lakukan, ya. Penanganan pasca panen yang bisa kita lakukan, ya. Tujuannya ada beberapa di sini. Apakah untuk tujuan penyimpanan, ya. Misalnya tadi karena secara ekologis hanya ada di satu tempat saja, sehingga perlu disimpan si produk tersebut, komoditi tersebut, sebelum akan ditransportasikan, sebelum akan dipasarkan ke tempat lain, ya. Nah, langkah-langkah utama yang dilakukan di sini tentu saja adalah sortir, ya, sortasi, memisahkan komoditi dari yang rusak secara fisik, secara mekanis, gitu ya, yang mengalami memar, mengalami luka, ya. Kemudian sizing dari ukuran, ya, atau bisa juga termasuk ini ke dalam grading. Selain mengelompokkan berdasarkan ukuran, ya, juga berdasarkan warna juga, gitu ya. Dan kemudian packing atau pengemasan, nanti disesuaikan dengan si komoditi tersebut, ya. Yang penting pengemasan itu bisa membuat komoditi tersebut tidak saling bergesekan satu sama lain, ya. Nah, tapi tentu saja memang biaya packingnya akan menjadi lebih tinggi. Misalnya pada pengemasan mangga kita packing menggunakan dus, gitu ya. Nah, itu tidak kita tumpuk. Kalau misalnya kita akan pasarkan ke tempat yang lebih jauh, itu selama di perjalanan itu akan saling bergesekan satu sama lain, ya, akan saling bergesekan, akan saling terjadi benturan, itu akan menyebabkan adanya memar, adanya luka, ya. Sehingga si dusnya itu kita buat sekat-sekat, gitu. Jadi satu sama lain itu akan terpisahkan oleh dinding-dinding sekat tersebut, sehingga sampai di tempat tujuan itu akan lebih aman, ya. Akan tetap seperti semula gitu si mangganya itu, tidak terjadi gesekan atau benturan, ya. Kemudian langkah tambahan yang bisa kita lakukan di sini adalah curing. Apa itu curing, ya? Curing atau istilahnya adalah aging, ya. Curing atau aging, yaitu pada prinsipnya curing atau aging ini adalah untuk mengurangi kadar air, ya, sampai kadar air optimal sehingga aman untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu, ya. Biasanya dilakukan pada sayuran dengan tujuan kalau di awal itu untuk ketika kita memanen sayuran itu kan misalnya dipotong, gitu ya, menggunakan pisau atau golok. Nah, itu biasanya kalau pada sayuran curing ini dilakukan untuk menyembuhkan luka, ya, pada komoditas sayuran tertentu, ya, sehingga bisa mengurangi kontak dengan mikroorganisme, ya, karena kan dengan adanya luka itu bisa saja
si jamur, bakteri itu masih menempel di situ. Ya, itu dilakukan dengan menggiling atau bisa juga dengan mengurangi kadar air ya pada komoditi tertentu, misalnya pada biji-bijian sehingga aman untuk digunakan ya. Kemudian degreaming yaitu menghilangkan atau mengurangi warna hijau pada buah-buahan ya. Jadi kalau misalnya pada buah-buahan yang klimakterius itu kan kita panen dalam keadaan sudah matang tapi belum masak. Nah, itu kan warnanya masih hijau. Nah, bagaimana supaya bisa lebih cepat si warna hijaunya itu hilang gitu ya. Pada pisang juga. Nah, itu dilakukan dengan degreaming ya, dengan diperam, ditambahkan dengan etilen buatan ya, dengan apa tadi namanya karbit ya, sehingga warna hijaunya hilang dan digantikan dengan warna kuning ya. Atau misalnya tanpa menggunakan bahan kimia pun ya, untuk bisa degreaming ini atau menghilangkan warna hijau ini, kadang-kadang si buah pisang ya itu kita simpan dalam wadah ya, dalam wadah yang terbuat dari anyaman bambu seperti itu. Nah, kita tumpuk terus di atasnya kita tutupi dengan daun-daunan seperti itu ya. Apakah bisa dari daun pisang itu sendiri atau dari daun pohon sengon misalnya seperti itu. Itu juga bisa menghilangkan warna hijau dari si buah pisang tersebut ya. Kemudian washing itu tadi pencucian dari kotoran-kotoran yang menempel ya. Kemudian banching itu adalah pengikatan ya. Ketika kita memanen kangkung, bayam ya, setelah dipanen kemudian kita buang akarnya ya, kita cuci sehingga kotorannya menempel itu hilang, kita buang kemudian si daun-daun yang sudah mengering seperti itu, kita lakukan banching atau pengikatan ya. Nah, itu kalau pada sayuran. Nah, kalau pada buah-buahan kira-kira buah apa yang biasanya kita lakukan banching setelah dipanen? Rambutan. Apa lagi? Rambutan biasanya kita lihat diikat loh. Ada rambutan, lengkeng juga ya, kadang-kadang masih diikat juga ya gitu, walaupun mungkin ada beberapa yang sudah dipersip masih menempel pada tangkainya ya. Kemudian pre-cooling. Nah, tadi pre-cooling ini adalah proses pendinginan pendahuluan tadi untuk bisa menyesuaikan suhu matang dengan suhu di tempat penyimpanan ya. Kemudian waxing tadi juga sudah saya jelaskan, itu pemberian lapisan lilin ya. Secara alami memang pada tanaman itu sudah punya lilin, tapi karena proses pendakian lilinnya itu hilang ya. Nah, untuk bisa mengurangi proses transpirasi atau hilangnya air dari buah tersebut ya, itu kita lapisi kembali di buah tersebut, misalnya pada buah apel ya, pada sawo ya. Nah, itu lilin yang digunakan adalah lilin lebah ya, lilin lebah yang diproduksi oleh lebah pada saat dia membuat sarang kan dari air liurnya itu ada lilinnya. Nah, itu lilin lebah atau beeswax ya yang kita gunakan untuk melapisi. Selain bisa mengurangi proses transpirasi, dengan pelapisan ini juga bisa membuat tampilan ya si buah tersebut bisa lebih menarik, menjadi lebih licin permukaannya, misalnya pada buah apel ya. Nah, itu selesai materi hari ini sebagai pendahuluan ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Ibu, saya nanya, Bu. Ya, saya kasih Alvin. Iya, Bu. Alvin, Ibu cek. Tadi kan indikator yang buah yang masak itu kan ada yang dari bau, terus dari bentuk, terus dari dan sebagainya gitu, Bu. Nah, sering kita ketemu Ibu di petani itu kan
suka dipencet-pencet buahnya itu. Terus ada juga yang di semangka itu suka disentil atau dipukul. Apakah emang itu tuh bisa jadi indikator kemasakan buah, Bu? Ya, Biasanya suka yang dipencet kayak gitu. Ya Bu, jadi agak mungkin iya. pencet ya. Kalau petani mungkin dia sudah lebih paham ya, lebih ahli ketika dia menentukan oh ini sudah. Jadi dengan bukan memencet, betul mungkin memegang oh ini apakah sudah keras atau sudah agak lunak gitu ya. Dari warna. Atau misalnya dengan dipukul-pukul, bunyinya kan beda mungkin ya. Misalnya pada buah nangka gitu kan, dipukul-pukul bunyinya seperti apa gitu. Kalau kita mungkin yang awam kan nggak tahu bunyi seperti apa yang dihasilkan. Kalau kenapa apa ngelentrung gitu ya, tentu gimana bunyinya gitu. Nah, itu juga bisa menjadi indikator ya dari bunyi yang dihasilkan dari diraba ya, itu juga bisa menjadi indikator untuk menentukan panen ya. Ya, yang lainnya Ibu. ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bu, untuk beberapa harus cepat gitu ya Bu, waktunya nggak boleh terlalu cepat juga. Ada nggak sih Bu misalnya buat menghitung berapa banyak truk misalnya atau berapa banyak pekerja untuk akhirnya itu bisa tepat waktu Bu, jadi nggak kekurangan pekerja gitu, jadi atau nggak kelebihan juga gitu Bu. Kalau kekurangan kan bisa jadi banyak juga yang belum kepanen ya Bu ya, apalagi di skala besar seperti itu kan sebenarnya harus tepat waktu ya Bu, dari awal sampai akhirnya panennya selesai gitu. Jadi gimana biar menjaga kualitas, akan ada perhitungan dari penghitungan truk atau pekerja-pekerja. Nah, pastinya ada ya. Ketika misalnya terutama si pengusaha yang punya perkebunan itu dia di awal itu sudah memperhitungkan ya. Tentu di awal ketika akan melakukan pemanenan, nah biasanya kalau di perkebunan makan pastinya juga bisa diketahui umur dari masing-masing tanaman gitu. Jadi bisa memperhitungkan pohon mana saja nih yang nantinya misalnya akan masuk ke fase pembungaan, dari pembungaan lanjut ke pembuahan, dari pembuahan itu kira-kira berapa lama masuk ke fase pemasakan ya, bisa ditentukan ini panennya kapan, walaupun mungkin meleset 1 atau 2 hari lah gitu ya. Tetapi di awal itu tentu saja si pengusaha perkebunan ini bisa memperhitungkan akan ada berapa banyak pohon atau tanaman yang dipanen ya, sehingga nanti dengan dihitung berapa banyak pohon yang dipanen itu bisa memperhitungkan berapa jumlah pekerja yang harus digunakan. Kemudian selain berapa banyak pekerja yang digunakan, juga melihat si keahlian dari pekerja tersebut gitu ya, kan tidak asal juga ya. Dan itu juga alat panen yang digunakan, wadah pengemasan, wadah-wadah yang digunakan untuk menampung gitu ya. Kemudian juga diperhitungkan apakah nantinya si komoditas pertanian yang dipanen itu akan langsung didistribusikan ke tempat lain, akan langsung dipasarkan, atau akankah disimpan gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya langsung ada mangga misalnya, mangga kan musiman, biasanya panen raya itu menyebabkan harga menjadi turun, menjadi jatuh ya. Nah, sehingga itu perlu diperhitungkan kira-kira supaya harganya itu tidak langsung anjlok gitu. Itu bagaimana caranya? Nah, mangga tadi kan termasuk ke dalam tanaman buah apa tadi? Materi, sehingga dipanen dalam keadaan belum matang tapi belum masak. Nah, mungkin si pengusaha itu bisa memperhitungkan kira-kira ini sampai fase masak itu berapa lama, sehingga dia bisa simpan dulu untuk bisa menekan beredarnya si mangga tersebut di pasaran gitu ya. Nah, itu kira-kira berapa lama. Jadi kalau etilen tadi bisa mempercepat proses pemasakan, saya lupa namanya apa ya, blank saya, nanti tolong dicari aja ya. Ada bahan kimia juga yang bisa menahan proses pemasakan, menekan
menghambat proses pemasakan dulu. Ya, sehingga si buah tersebut itu bisa ditahan dulu pendistribusiannya. Gitu. Jadi tidak sampai ketika panen raya itu melimpah di pasaran, sehingga menyebabkan harga menjadi turun. Ya, jadi dihitung nih dibilang tenaga kerja berapa, wadah yang digunakan seberapa banyak gitu ya. Kalau misalnya harus disimpan itu butuh berapa lama penyimpanan supaya tidak langsung terjadi proses pemasakan, itu harus ditunda berapa lama, diangkut ke tempat lain itu kan sudah ditentukan. Ini akan ke tempat mana saja pendistribusiannya itu berapa lama. Diperhitungkan juga kendaraan yang akan digunakan. Mungkin kalau yang sudah masak gitu ya, supaya bisa masih dalam keadaan segar gitu kan di perjalanan, mungkin perlu seperti mobil yang bukan mobil bak yang tertutup seperti itulah ya. Jadi di situ ada pengaturan suhunya, ada pengaturan kelembabannya, sehingga sampai di tempat si buah tersebut atau komoditi tersebut masih dalam keadaan segar. Tentu saja itu ada perhitungan ya. Itu mungkin. Ini saya ingin bertanya. Ya. Saya Indra dari PJJ. Bu, untuk ini Bu, tahan berapa lama sih Bu kandungan, misalkan salah satunya itu vitamin yang terkandung pada entah itu buahan atau sayuran yang kita simpan di freezer, kan itu kadang udah 2 bulan juga masih kita konsumsi gitu. Saya pribadi gitu Bu, kadang 2 bulan juga karena tampilannya pas dikeluarin masih bagus, jadi kayak asumsi kita tuh kandungannya masih bagus juga, jadi kayak dikonsumsi lagi gitu Bu. Terus yang kedua Bu, kan tadi tuh dikatakan kalau transpirasi sama respirasi merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan. Nah itu tuh ada gak sih Bu treatment untuk menghentikan respirasi dan transpirasi gitu, biar penyimpanan si produk yang tadi tuh biar penyimpanannya lebih lama. Kalau misalkan tadi dikatakan ada kayak penahanan pemasakan yang tadi dikatakan, itu tuh bisa menghentikan transpirasi dan respirasi gak sih Bu? Terima kasih Bu. Ya. Aduh, Ibu jadi lupa tadi pertanyaan pertama. Oh iya, sampai seberapa lama gitu ya kita bisa mengetahui bahwa si kandungan vitaminnya itu masih ada ya. Nah ini tentu saja kalau kita ingin tahu masih ada nggak sih kandungan vitaminnya, tentu harus melalui proses analisa di lab gitu ya, proses analisa di lab. Tapi secara visual bisa kita lihat itu dari perubahan warna biasanya ya. Jadi misalnya pada sayuran gitu kan, sayuran itu Ibu belum menemukan, belum mencari ya. Mungkin kalian nanti bisa mencari juga gitu ya, sama-sama kita mencari kira-kira kalau kita simpan di refrigerator atau di kulkas itu sampai berapa lama ya. Si kandungan vitaminnya itu masih ada dalam sayur tersebut. Tapi satu hal yang bisa kita lihat itu tentu saja dari perubahan warna ya. Perubahan warna dari hijau menjadi kuning itu sudah mencirikan adanya kerusakan pada komoditi tersebut ya. Hanya memang dengan sayuran ya, kalau disimpan di suhu ruang itu sehari saja sudah rusak kan, sudah layu ya. Layu karena si kadar airnya berkurang karena adanya proses transpirasi. Kemudian karena adanya respirasi yang tadinya misalnya kangkungnya renyah itu kan menjadi kelihatan layu juga, selain karena adanya pengurangan kadar air, adanya juga pengurangan zat-zat lainnya yang ada pada sayuran tersebut sehingga kerenyahannya berkurang ya. Tetapi untuk bisa menentukan masih seberapa banyak sih kandungan vitamin C-nya, nah itu harus kita lakukan secara analisa kimia di lab. Pengurangannya itu seberapa banyak. Tapi yang bisa kita lihat itu dari perubahan warnanya. Ya, kemudian treatment apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kesegaran si sayuran tersebut ya dari adanya proses respirasi dan transpirasi. Nah itu bisa kita masukkan ke dalam ke dalam refrigerator ya. Nah itu dengan cara kita kemas. Nah kita kemas pun misalnya kita masukkan ke dalam kantong plastik, tetapi kantong plastiknya itu kita berikan lubang-lubang
Ya, supaya apa? Karena kan salah satu yang menunjukkan bahwa sayuran tersebut dia masih merupakan jaringan hidup, yaitu ketika kita kemas dalam plastik tertutup, itu ada uap air di dalamnya. Nah, itu mencirikan dia masih melakukan transpirasi. Ya, nah supaya tidak kasekeb gitu ya. Jadi kalau kasekeb seperti itu, saya tahu kan kasekeb ya, apa namanya di Indonesianya, menyebabkan si sayuran itu juga menjadi busuk gitu. Ya, buah-buahan atau sayuran yang dikemas tertutup seperti itu akan menjadi lebih mudah busuk juga karena ada air di dalam kemasan tersebut. Ya, kita kemas tetapi kita buat pori-pori. Ya, itu bisa tahan sayuran itu kurang sampai seminggu lah mungkin. Ya, dan tentu saja sebetulnya si suhu refrigerator juga itu mempengaruhi terhadap kesegaran si buah atau sayuran tersebut. Tetapi kan kalau di rumah-rumah tangga kulkas yang kita gunakan kan hanya satu, ya, dan tidak bisa kita beda-bedakan gitu ya. Jadi kita masukkan semua saja. Misalnya biasanya kan kalau di rumah tangga itu suhu di refrigerator itu sekitar di bawah 10 derajat lah. Kalau di freezernya mungkin di bawah 0 ya, karena itu titik beku. Nah, karena kita masukkan sama, sebetulnya setiap komoditi itu berbeda daya simpannya, suhu simpannya itu berbeda. Ya, kecuali kalau misalnya kita punya tiap ini refrigerator untuk menyimpan komoditi apa, yang satu apa kan tidak seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita masukkan semua. Ya, nah jadi untuk bisa memperpanjang umur simpannya, ya bisa mengurangi juga kerusakan yang terjadi akibat tadi transpirasi dan respirasi, yaitu dengan dikemas, tetapi kita buat lubang-lubang atau pori-pori. Jadi dia masih bisa menekan terjadinya respirasi dan juga bisa menekan terjadinya transpirasi. Ya, itu dengan dikemas. Dan yang terakhir apa tadi? Atau sudah semuanya terjawab, Indra? Atau yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Ini Bu, untuk apakah ada treatment untuk menghentikan proses transpirasi dan respirasi? Kalau menghentikan tidak ya, tetapi hanya menghambat. Ya, kalau menghentikan tidak, karena itu kan proses alami. Ya, jadi tidak bisa dihentikan sama sekali, tapi hanya menghambat, mengurangi bagaimana kerusakan yang terjadi pada komoditi akibat kedua proses tersebut. Yaitu tadi ya, dengan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan yang suhunya diatur, ya, dengan pengemasan, itu bisa untuk mengurangi respirasi dan transpirasi yang terjadi pada komoditi. Pengemasannya juga misalnya dibuat lubang-lubang seperti itu, ya, jadi tidak tertutup tanpa baik. Itu mungkin. Oke Bu, terima kasih. Ya, mohon maaf ini sudah lewat dari 10 menit. Ya, saya akhiri dulu. Kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa di-skip dulu sampai di minggu depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Untuk semuanya. Mungkin untuk PJ kelasnya masing-masing untuk minggu depan supaya bisa tercover semua ya, mahasiswa yang masuk. Mungkin bisa kita jadikan dua kelas saja ya, 3 kelas dengan 2 kelas seperti itu, silakan. Ya, yang pasti memang Selasa jam 8 sampai jam 9 ya. Nah, itu silakan kelas mana saja. Nanti cari satu waktu lagi gitu ya untuk yang kelas berikutnya. Ya. Ya, jangan lupa absensinya juga kalian bisa bisa diisi. Jangan sampai telat dari waktu yang sekarang sudah saya setting ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi insyaallah di minggu depan. Maaf, mau sehat. konfirmasi untuk absensinya udah nggak bisa diakses lagi, Bu? Oh ya? Nah. Saya udah masuk tapi belum akses, lupa. Udah, nanti buka WA aja ya.
yang kayaknya saya setting tadi sampai jam 2.40 mungkin. Sesuai dengan alokasi waktu ya. Gitu. Tidak saya sampaikan. Ya baik, bagi yang mungkin sudah habis timing saya ya absensinya, bisa nanti WA ke saya saja, siapa saja ya. Tadinya saya mau membicarakan mengenai platform nih, karena waktunya sudah habis, berarti kita tunda minggu depan saja ya. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.